Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua yang semoga dalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita masuk ke pelajaran biologi jaringan tumbuhan, pertemuan terakhir, yakni kultur jaringan. Pertemuan terakhir maksudnya pertemuan terakhir dari bab pertama, ya. Kultur jaringan itu apa? Tentu kalian sudah pernah dengar ya Ustadz membahas atau menyinggung tentang kultur jaringan ketika dulu berada di kelas. Nah, jadi kultur jaringan itu dasar dari kultur jaringan adalah totipotensi. Sebelum kita membahas tentang kultur jaringan, ada baiknya kalian pahami dulu apa itu totipotensi. Totipotensi diambil dari bahasa Latin totipotensia, yakni kemampuan setiap suatu sel untuk membelah dan menghasilkan sel yang sama dalam suatu organisme. Totipotensi ini awalnya ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama G. Herberland, seorang fisiologi dari Jerman pada tahun 1898. Lalu pada perkembangan berikutnya, yakni kurang lebih 52 tahun, itu dilanjutkan oleh seorang ilmuwan yang lain, yakni F.C. Stewart. Dia menemukan atau memperoleh suatu fakta bahwasanya tanaman wortel itu bisa tumbuh utuh hanya dari sebuah sel somatik, sel klon dari akar wortel. Ini beliau Mbah Herberland. Kemudian kultur jaringan itu sendiri adalah sebuah teknik untuk mengisolasi suatu sel. Isolasi, antum pernah diisolasi kan? Ya, seperti itu. Adalah sebuah teknik untuk mengisolasi suatu sel jaringan protoplasma dan organ. Jadi yang diisolasi adalah jaringannya atau protoplasma dan organ. Kalau jaringan itu kan irisan gitu ya, gitu ya, seperti yang telah kalian pelajari di bab 1. Sedangkan protoplasma ini lebih kecil lagi. Ini bagian sel yang hidup ada di sitoplasma. Sedangkan yang organ artinya dia bagian potongan tumbuhan yang lebih besar. Kemudian ditumbuhkan bagian-bagian tadi pada nutrisi yang mengandung zat pengatur tumbuh pada kondisi aseptik. Aseptik itu apa? Aseptik itu kondisi di mana dia steril. Artinya berbagai macam bakteri, jamur itu tidak bisa masuk, sehingga bagian-bagian tersebut dapat memperbanyak diri. Sehingga sel-selnya membelah, memperbanyak, kemudian bergenerasi menjadi tanaman sempurna. Jadi ini adalah kentang atau kentang wortel, kemudian diiris melintang, kemudian dari irisan ini nanti dicacah-cacah lagi, kemudian dimasukkan ke dalam suatu larutan atau dalam suatu medium yang telah ditambahi dengan air kelapa.
kelapa. Nah, air kelapa, ada yang tahu? Karena air kelapa mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh calon tanaman dari wortel ini untuk tumbuh. Setelah ditaruh di medium ini, nanti bisa tumbuh menjadi suatu tumbuhan kecil-kecil. Setelah itu, setelah agak besar, ya, dia ditaruh di satu tabung. Di sini tabung ini, kemudian dia ditutup dengan suatu aluminium foil, ya, tutup, dikaret yang kencang, dan dibiarkan beberapa lama, kemudian baru ketika dia siap untuk dipindah ke media tanam, maka dia dipindah, akhirnya dia bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Jadi dari satu wortel ini bisa dihasilkan ribuan tanaman baru, bukan hanya satu, ya, bukan hanya 2, bukan hanya 5, bukan hanya 100, tapi ribuan bisa. Itu salah satu gambaran tentang kultur jaringan. Jadi kultur jaringan itu pada prinsipnya sama dengan stek, ya. Stek, ada yang tahu stek? Stek tahu nggak? Iya. Stek itu adalah sistem perbanyakan tumbuhan dengan menggunakan organ atau potongan organ, misalnya daun yang dipotong kemudian ditanam di media yang sudah disiapkan, nanti bisa tumbuh. Jadi prinsipnya sama. Jadi setiap potongan bagian tubuh tumbuhan akan menjadi suatu individu baru yang utuh jika kondisi sesuai. Kondisi apa? Kondisi lingkungan, kemudian kondisi tempat di mana dia hidup, apakah cukup nutrien ataukah tidak. Jadi dia akan tumbuh menjadi suatu tumbuhan baru, individu baru yang sifatnya itu sama dengan induknya. Dan persamaan ini, ya, persamaan sifat ini prosentasenya 100% dengan induknya, sama persis, ya. Berbeda dengan pembiakan dengan persilangan, misalnya bunga A disilangkan dengan bunga B. Nah, nanti maka sifatnya tidak mungkin 100% sama dengan induknya, pasti ada perbedaan sifat. Paling tidak dia memiliki sifat dari tanaman jantan, dari bunga jantan maupun ya tanaman yang satunya lagi yang berbeda. Kemudian tumbuhan hasil dari kultur jaringan tadi disebut sebagai klon. Tumbuhan baru ini dapat dikembangkan di lahan biasa atau pada media hidroponik. Lahan biasa itu maksudnya ya di tanah biasa, di pot, di lahan sawah, kebun, ya, atau pada media hidroponik. Dengan kultur jaringan akan dihasilkan tanaman secara massal tanpa areal yang luas dengan kualitas yang sama dengan induknya. Artinya apa? Artinya dalam suatu lingkungan yang terbatas, area yang terbatas, itu tetap bisa dihasilkan ribuan tanaman, sehingga kebutuhan pangan masyarakat itu akan terpenuhi. Nah,
Untuk pada masa sekarang ini kultur jaringan tidak digunakan untuk memperbanyak tanaman, tetapi digunakan sebagai bioteknologi untuk mendapatkan tanaman bebas virus, produksi obat, produksi tanaman unggul, dan sebagainya. Tetapi ternyata ada beberapa yang juga memanfaatkan ilmu kultur jaringan ini untuk memperbanyak tumbuhan dengan membuat suatu lab skala rumahan. Nanti insya Allah akan Ustaz berikan linknya ya. Keuntungan dari kultur jaringan yang pertama adalah mendapatkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak dalam waktu yang relatif singkat, yang mempunyai sifat fisiologi dan morfologi yang sama persis dengan induknya. Kedua, memperoleh tanaman baru yang bersifat unggul, jumlah yang dihasilkan banyak dan tidak terbatas. Ketiga, bibit terhindar dari hama penyakit. Kenapa? Karena dia dikembangkan di dalam suatu media aseptik. Aseptik itu dihindarkan dari pengaruh luar, sehingga dihasilkan tanaman yang bebas dari bakteri maupun jamur dalam suatu tabung penanaman. Kemudian perbanyakan tumbuhan atau kultur jaringan dapat dilakukan secara cepat dan hemat waktu. Kemudian pengadaan bibitnya tidak tergantung dari musim, karena kita sadar bahwasanya para petani ketika mereka ingin menanam suatu tanaman kacang misalnya, maka mereka menunggu musim hujan. Begitu pula tanaman-tanaman yang lain seperti tanaman jagung dan sebagainya, para petani harus menunggu musim hujan. Tetapi dengan adanya kultur jaringan ini tidak harus menunggu musim yang sesuai, karena bisa disesuaikan di dalam laboratorium